Oke baik dulur-dulur, Manja Bicara dimanapun berada, Cuko dapat Cuko ini salah satu lagu yang sudah kita rengek ke di menit ke-20 melangkah dari jam 11 siang. Dan kita sudah bersama dengan yang sudah kita nanti-nantikan ya, akhirnya sudah tiba di Promo FM Palembang. Ini ada owner dari Ayam Geprek Mama Angel. Wih, tadi kita sudah sedikit spill ya mengenai bagaimana teknik promosi dan lain sebagainya dan sepintas ini kalau kulo lihat juga dan sempat kulo kepoi ternyata tidak cuma ayam geprek juga Manca Bica ya. Ada juga jajanan pasar. Ini kita bakal ulas juga nih. Siapa tahu kaki Manca Bicanya terinspirasi ketika kaki ada acara. Ini pengen order di Mama Angel pastinya ya. Oke dan langsung baik kita bakal sapa, kita bakal kenalan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat Iya. pagi Cek Ilham. Wah, akhirnya sampai ya. Iya sampai. Cak mana perjalanan tadi ke sini? Lumayan. Lumayan semangat ya. Semangat. Tapi Mama Angel udah dewean. Jadi untuk Mancik Picek yang pengen menyaksikan langsung tayangan kita juga pacak nonton di channel YouTube Pro 4 Palembang. Ini ada siapa nih sebelah kirinya, kita kenalan lagi. Ada mamanya Rofi yang tadi lagunya juga sudah kita rengek ke juga ya. Bujang Lugu. Tadi salah ketik Bujang Buntu. Pantasan tidak muncul ya lagunya ya. Oke, baik. Nah, Angel, kita pengen tahu dulu ini kenapa terinspirasi untuk bikin usaha ayam geprek Mama Angel nih? Pasti ada cerita alasan awalnya ya. Iya, alasannya itu karena hobi. Oh, hobi masak. Dari hobi masak, dari hobi masak, terus anak-anak juga sering beli. Anak-anak mana tuh? Ya anak-anaknya Mama Angel. Oh ya, itu. Angel. Oh iya, dia galak jajan di Iya, luar. galak jajan kan daripada beli kan. Sering buat Iya. gitu. Terus bikin sambal juga, terus dibilang sama anak-anak sama orang tua enak katanya gitu. Ayo Baru coba pede jualan, akhirnya katanya. jualan. Ya, Wih. coba jualan di depan. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ini artinya support awalnya itu malah dari wong-wong tersayang ya. Iya benar. Dari anak-anak, Anak, dari orang tua. dari wong tua juga, Dari teman-teman juga. kawan-kawan juga yang akhirnya bikin siapa nih kita manggilnya Mbak Cynthia ya. Iya. Yang akhirnya pede nih untuk jajan Jakarta memang kalau pribadi ya pernah nyoba juga waktu itu. Memang agak sedikit apa ya, kaget juga nih. Tampilannya tuh bener-bener kayak tampilan toko. Padahal ini dibuat tangan langsung oleh Mama Angel kan. Iya, Cak itu. Dan selain itu juga selain ayam geprek ada juga jajanan pasar ya kalau Iya, nggak salah benar, ya. jajanan pasar. Ini tapi kita belum ke sana nih. Kita pengen ke hobi masaknya Dokin. Iya. Awal mula cinta masak itu ditularkan oleh wong tua atau memang eh, apa tuh terbangun dengan sendirinya itu hobi masaknya? Kalau hobi masak tuh emang dari dulu, Cik Ilham. Dari kecil kan sudah bantu-bantu ibu di warung. Oh itu ibu memang jualan dulu. Oh Ibu itu. dulu di warung. Jadi emang belajar dari situ. Terus dengan penasaran dibantu juga dengan yang namanya YouTube. Oke. Ya kan terus belajar, alhamdulillah bisa. Jadi awalnya ini ya dari wong tua lihat, oh Iya, kayaknya benar. seru nih masak ya. Ah, Oke baik. Nah ini kalau kita ulas juga, akhirnya PD tadi untuk membuat menu masakan ini dengan tangan dewek, akhirnya serius ya untuk menjalankan Iya, bisnis ini. benar. Ini dimulai dari tahun berapa tuh? udah hampir 5 tahunan. Sudah hampir 5 tahun. 2019 atau 18? 2019. 19. Oke. Ini awalnya jualan di mana pada saat itu? Online atau Jualan langsung di offline? Langsung di offline, langsung Offline. di depan. Oh di depan dekat Di rumah pinggir tuh lah. jalan, di pinggir jalan. Ini biasanya kalau Mama Angel menentukan resepnya itu ada yang diubah dari hari ke hari atau tetap konsisten dari menu apa dari bahan awal sampai ke dengan saat ini masih tidak berubah tuh bahan-bahannya. Alhamdulillah enggak, Cil. Tetap konsisten dengan pertama yang kita buat. Karena kan orang beli itu pasti dari rasa. Oke. Kalau misalnya semakin hari rasa semakin berubah, orang semakin malas kan. Iya. Kayak gitu. Kok kemarin enak, hari ini enggak enak. Nah, jadi dari situ juga orang malas kan. Kayak Iya. kita aja juga jajan kan, misalnya hari ini enak kok besok berubah. Jadi malas orang kan. Jadi males kan. Benar. Jadi konsisten itu penting nian ya. Penting. Untuk kita pertahankan supaya menjaga rasa itu tadi. Iya. Dan selain itu dari segi harga, biasanya Mama Angel tuh menentukannya kayak apa tuh? Jadi tolak ukur dengan produk uang yang sudah jualan juga ayam geprek atau ada cara khusus untuk menentukan harga? Enggak,
ikut pasaran aja sih. Ikut pasaran ya. Iya, karena kan kalau misalnya kita kalau lebih bawah dari mereka, kasihan dengan yang lain. Kalau misalnya kita lebih atas, karena persaingan itu kan tahu sendiri Oh iya. kan. Mereka lebih enak memilih yang lebih murah itu kan. Jadi daripada kita istilahnya kejar-kejaran, ya udah ikut harga pasaran aja. Oke, jadi lebih ini ya, lebih menstabilkan Iya, regonya. benar. Takutnya kaget kalau kita regonya terlalu tinggi, wah malah belaring nih. aja lah kan, itu yang lebih murah kan kayak gitu. Nah ini kalau ngomongin soal persaingan, tapi ini kita bukan nak saingan. Di sebelah kiri Mama Angel juga kalau yang nonton di YouTube, ini ada mamanya Rofi ya. Ini ternyata juga salah satu penggiat UMKM juga di Palembang. Nah ini kan sama-sama berkawan nih, kayaknya kemana-mana selalu sama-sama nih. Biasa kalau sharing mengenai usahanya bagaimana nih antara Mama Rofi dan juga Mama Angel biasanya? Kita saling membutuhkan gitu. Kalau misalnya Mama Angel kita ada pesanan ini, kalau misalnya Bapak nggak bisa, jadi dioper sama Mama Angel. Oke. Gitu. Saling kerjasama kan. Kerjasama ya. Kolaborasi. Saling support. Saling support. Jadi semakin banyak kita relasi atau kawan dalam berbisnis ini akan juga membuka pintu rezeki ya. Iya, betul. Banyak kawan, banyak rezeki. Banyak kan banyak rezeki. Kalau dulu beda lagi, banyak cucung banyak rezeki katanya. Oke, nah ternyata memang akhirnya ini bikin Mbak V dan juga Mama Angel akhirnya itu ya bisa saling, pernah gak sih saling cicip makanan masing-masing kayak Mama Angel nih, Mama Rofi nih cicipi dong untuk produk yang KG akan kami hadirkan juga di menu-menu jualan kami, pernah gak kayak itu? Tester lah Cik Juwam tuh. Ya, sering juga Mai. Saling cicip lah pokoknya. Saling cicip. Jadi kalau misalnya kurang ini kurang itu, saling kasih tahu. Oke. Nah dari Mama Angel dan juga Mama Rofi, tester yang paling jujur tuh siapa tuh biasanya sebelum KG dijual? Jujur galau sih kalau Jujur galau ya? Iya, Kayak keluarga. Iya, soalnya kan namanya barang yang nak dijual itu kan dimakan semua orang. Oke. Nggak mungkin kita misalnya nggak enak, terus, enak-enak, nggak mungkin kan. Jadi misalnya Ma ini kurang garam, Mama juga Mama Angel ini caknya kebanyakan ini, kebanyakan itu. Gitu. Jadi dari pembeli langsung yang ngasih masukan Cek tuh Iya, ya? benar. Nah kalau Mama Rofi siapa tuh? Yang paling jujur untuk tester awal sebelum KG dijual nih masakannya? Sama, kita saling kritik dan kasih saran gitu. Oh, saling kritik, saling kasih saran kayak itu. Iya. Kalau Mama Rofi nih kita flashback lagi apa yang yang menjadi menu andalan di situ? Kalau Mama Rofi kan produknya banyak. Ada pempek, Oke. ada ayam bakar, ada dessert box juga. Oh ada dessert board juga, Iya, wih lengkap ya. lengkap. Tapi yang paling best seller itu apa tuh? Yang paling best seller itu apa ya? Ayam bakar ya kayaknya. Oh yang bakarnya ya. Oh yang kemarin sama Wak Dola itu ya. Betul, ayam bakar, ikan bakar itu semua dari situ. Wih kantep itu ya. Iya. Ini langsung dari tangan Mama Rofi dan juga Mama Angel yang bikinnya. Nah ini masing-masing pasti punya strategi marketing atau promosi. Apalagi kita sudah digital kan, udah ada sosmed dan juga pokoknya segala uang itu pasti sudah megang handphone. Biasa kalau dari Mama Angel untuk teknik promosi biar banyak yang makin tahu tuh kayak apa tuh? Upload di sosmed, kayak Facebook, kayak di status, kayak gitu. Kadang banyak juga tetangga-tetangga yang langsung datang ke rumah. Aku tuh cara begini kayak nanti kan aku buat makanan nih, banyak anak-anak tuh, Iya. aku bagi-bagi sama anak-anak. Oh dikasih dulu. Iya aku kasih. Ini Mama Coba aku Angel yang tinggal buat sano ya. Pasti aku dibagi juga Iya. ya. Oh. Kadang mereka juga request, Mama katanya bikinin kami kue ini. Udah besok bikin sekalian belajar kan. Udah selesai dipanggil bagi-bagi. Dan mereka bilang ke orang tuanya, Oh, nah enak bilang sama itu. Mama Angel kayak gitu. Jadi akhirnya menyebar ya kayak itu. Menyebar. Tapi kalau dari sosmed lagi nih kita kembali, untuk yang paling aktif yang digunakan apa tuh? Facebook. Facebook ya. Sama WA. WA sama Facebook itu yang lebih banyak ibu-ibunya itu Iya, memang benar. penggunanya ya. Apalagi kalau kita lihat di Facebook itu makin malam makin rame Kayak rame. yang beli ya. Yang ada live juga malam kayak itu nah. Jadi termasuk ini membantu juga ya untuk kita yang penggiat UMKM Iya, ini. Dan kalau dari Mama Rofi biasanya promosinya kayak apa tuh? Kita sering ngadain kayak bazar-bazar kayak gitu. Oh ikut acara. Ikut acara ya, ngisi-ngisi acara Kayak di festival. Dulu pernah ini sih apa? Buka-buka di mall-mall kan. Oh iya, Jadi dulu. Awalnya dari situ juga. Dan sampai dengan saat ini sudah ada kedainya juga mungkin?
Kemarin ada, tapi sekarang mau cari tempat yang baru lah. Iya. Nah, upgrade lagi ya. Karena sudah tahun baru juga nih. Pengen tampilan baru lagi kayak itu kan. Nah, ini kalau mengenai proses pembuatan, Mama Angel bikinnya dewean atau ada yang bantu? Alhamdulillah dewean. Dewean ya. Wah, sebanyak itu dewean. Iya. Waduh. Jam berapa tuh bangunnya? Tergantung banyaknya yang dibuat. Oke. Kalau misalnya buatnya terlalu banyak itu biasanya dari jam 4, jam 5 subuh udah mulai. Itu banyak. Jam Ya, 4, jam 5 itu untuk porsi yang banyak ya. itu yang banyak. Tapi kalau yang sedang biasanya mulai siap-siap jam berapa tuh? Tergantung. Kalau misalnya orangnya ambil jam 10, kadang jam 8, setengah 9 udah mulai. Oh, sudah mulai itu. Dan juga apa namanya itu? Ini kenapa udah galak ada yang bantu nih, mengingat Angelnya juga kayaknya sudah mulai bisa masuk dapur juga tuh. Iya, bukannya nggak mau dibantu, kadang mau sih dibantu. Cuma kalau semakin banyak tangan yang bantu, semakin beda. Takut rasanya Ya, lain ya. Satu kayak itu, kedua kayak agak ribet. Jadi kalau sendirian tuh selesain satu, yang ini satu lagi. Bener Nanti sih. ketika packing, naruh di box baru dibantuin. Oke, itu. Jadi memang sebagian ibu-ibu tuh memang kalau banyak orang di dapur tuh Cak Uji bahasa Palembang tuh ringam. Iya. Kayak kita takutnya terganggu kan. Satu cerita kadang, misalnya kita ngerjain ini belum selesai, yang itu harus ditinggal. Ah, Jadi kan itu. semuanya terbengkalai. Jadi terbengkalai akhirnya ya. Nah, kalau dari segi packaging masing-masing nih, baik itu Mama Rofi atau juga Mama Angel, kayak apa tuh menjaga kemasan Cak Uji Wong tuh tampilannya? Apakah menyesuaikan juga dengan rego atau berapapun regonya tetap tampilannya harus cantik? Kalau dari Mama Angel tuh kalau misalnya jajanan pasar, kalau pakai kota itu Mama Angel hitungnya 3 buah itu 5.000. Oke. Itu. Jadi ada rumusnya di situ ya. Jadi isi 3 5.000. Oh, itu. Kalau Mama Rofi kayak apa tuh untuk packaging? Sama kita kemasan juga bermacam-macam kan, pempek kan kemasannya beda. Terus kalau untuk ayam bakar juga packagingnya juga beda. Jadi menyesuaikan jenis menunya ya. Jenis menunya. Kayak kemarin tampilan dari ayam bakar atau ikan bakarnya Mama Rofi itu cantik nih itu ya. Ada box, Coklat. tapi di tengahnya itu kayak transparan itu. Betul. Jadi kita pacak jingok langsung nih lauknya itu tadi kan. Itu termasuk menggugah selera juga kan untuk yang lihat. Karena kan kalau dari packagingnya udah rapi, udah bagus, pasti rasanya pasti mengikutin. Pasti meloi juga. Oke, baik. Nah, ini di hadapan di depan meja kita juga sudah ada beberapa menu yang sudah dibawa oleh Mama Angel dan juga Mama Rofi ya. Ini kita coba masing-masing langsung dicicip nih. Boleh, Mungkin dari Mama Rofi dulu, cicipi mana masakan Mama Angel. Yang mana tuh masakannya tuh? Ini kita langsung review langsung ini di Perempat ya. Oke, itu apa tuh? Boleh kita kenalan sama pendengar kita yang dibuka oleh Mama Angel tuh ada apa di dalamnya? Ini kayak apa tuh kita nyebutnya? Bolu kokos ya? Bolu kokos yang kalau di pasar memang sudah banyak yang ini ya, yang jual juga tuh. Oke, baik. Silakan Mama Rofi, Dimbe, pengen yang mana dulu? Kayaknya ownernya dulu yang harus nyobain. Kalau ownernya kan lah sudah biasa. Ownernya, penyiarnya. Iya, salah. Oke, coba kita cicip yang ini dulu satu. Ini apa nih Mama Angel ini namanya? Ini roti, isinya ada pisangnya. Tuh, ini roti isinya ada pisang ya. Boleh nih. Bisa dilihat di layar YouTube Perempat Palembang. Ini kita coba buka ya. Wih, isinya ternyata ada pisang nih Manja Becek. Nah, tuh. Ini pisangnya dimasak dulu atau langsung dalam adonan itu? Langsung dalam adonan. Langsung dalam adonan. Kan dia udah matang. Ini kita coba ya. Kombinasi rasanya lebih kemana tuh? Ini ada perpaduan asin, Manis asin. ada juga ya. Ini kita buka on cam-nya, boleh dilihat Manja Becek di channel YouTube Perempat Palembang. Ini isi dari roti apa tadi kita nyebutnya? Roti pisang. Roti pisang, digoreng ini ya. Dipanggang. Oh, dipanggang. Maklum lah dah acak masak ini. Jadi kita coba langsung Manja Becek nih. Ini kalau langsung coba ya. Enak. Memang jadi rasa apa namanya tuh? Rasa pisangnya tetap ada dan juga manisnya juga ini dari gula asli ya. Asli. Karena kita tahu nih rasa manis gula dengan manis buatan itu bakal ketahuan juga. Tapi ini Mama Angel luar biasa ya. Sampai bisa bikin cek ini Manja Becek. Agak speechless pula nih kalau nyingoknya. Di pojok ini apa nih? Kekuning-kuningan ini. Telur. Oh, ini telur.
kuning telur itu dioles kayak itu ya. Wih, dipanggang jadi kayak ini ya. Jadi memang Mance Bice ini perpaduan rasa yang sangat pas dan tentu tidak gampang juga ya bikin ini Mama Angel ya. Boleh dong dikasih cerita dikit dengan kita untuk proses pembuatannya tuh kayak apa tuh? Sama kayak buat roti biasa, adonannya kayak roti, kayak donat, kayak gitu adonannya. Cuma kan bedanya kalau donat itu kan agak gede-gede dibulet-bulet. Oh, itu kan kayak diceper-ceper. Oh, ini dibentuk ceper mah itu ya, dipanggang. Diisi pisang dulu, nanti nunggu agak sedikit mengembang baru dipanggang. Ini panggangannya pakai oven atau? Pakai oven. Pakai oven ya, kayak kita nak buat kue lebaran itu. Iya. Oh itu, yo yang pakai gas ya sekarang inovasinya ya. Oke, boleh Mama Ropi? Pengen coba yang mana? Ambil satu masakan Mama Angel, boleh diceritakan dengan pendengar kita jadi supaya lebih apa ya? Lebih tahu nih rasanya nih. Ini kayaknya best seller. Yang mana dari tuh? Produk Mama Angel nih. Apa tuh namanya tuh? Lapis. Apa? Lapis. Cuma bukan yang rainbow, biasanya rainbow. Oh, ada yang rainbow. Ada apa-apa. Karena Mama Angel nggak keburu buat rainbow, jadi buat warnanya hijau. Itu juga udah menarik. Boleh agak di ini sedikit di kamera kita. Ini kamera kita. Atau udah kelihatannya ya mudah-mudahan. Boleh langsung dicicip Mama Rofi kayak apa tuh rasanya supaya pendengar kita penasaran. Enak banget. Enak ya. Kenyal kayak mana gitu ya. Jadi kenyalnya pas itu. Besok kan kita pernah makan apa kue lapis tuh malah yang lengket nih yang nembol. Kenyalnya tuh hilang Mbak Tona. Tapi ini kenyalnya pas ya. Pas, enak banget. Jangan pernah makan rainbow kan? Sudah. Lapis rainbow kan? Belum. Sudah, pas datang. Oh, tiba-tiba yang harus waktu itu rainbow pernah warna-warni. yang warna-warni itu pernah waktu itu. Jadi ini apa namanya tuh kombinasi rasanya memang manis ya kalau untuk rainbow ini. Manis. Dia udah ada masanya udah ada. Udah. Kenyalnya itu dari mana nih Mama Angel? Dari Tepung beras. sagu. Oh dari Sagu sama sagu. tepung beras. Jadi bikinnya ini katanya harus sabar ya. Ya, Lapis banget. per lapis. Banget. Sabar banget. Untuk proses pembuatannya lumayan cukup lama juga ya. Iya. Karena dalam satu loyang itu kan ada ditunggu ke lagi, tunggu ke lagi. Satu lapis itu 5 menit. Wah, dalam satu Satu lapis. be itu kan. Dalam satu loyang itu ada berapa lapis? Ada 7 warna, 14. Wih, banyak ya. Jadi kita kali kebaya tuh. Iya. 14 kali 5 menit. 50 hampir sejam lebih ya. 2 jam lah. Wah, Biar dia tekat supaya lebih padat. pas ya padat. Wih, luar biasa nih Mama Angel masih muda juga tapi tangannya sudah menciptakan banyak jajanan yang kalau kita lihat ini kayaknya tampilannya sudah benar-benar tampilan toko ya Mama Ropi ya. Iya, betul. Jadi Mama Angel ini punya potensi nih ke depannya ya. Mudah-mudahan kita doakan Amin. bisa punya apa store yang besar ya. Ya, amin. Nah sekarang giliran juga nih Mama Angel yang cobain dari Mama Ropi ada enggak? Coba kita yang mana dulu tuh? Ayamnya mungkin ya. Oh, ayamnya dari Mama Angel juga ya. Oh iya yang kemarin kita sudah coba kalau untuk Mama Ropi kemarin kita sama Wak Dola kalau tidak salah. Iya benar. Kita langsung semangat nih ya makan ayamnya itu. Wah lana habis. Iya jadinya teka-teka tulangnya lemak. Karena itu tadi ya rasanya resep ya dari bumbunya itu masuk ke dalam. Nah biasanya kalau Mama Ropi untuk bumbu sampai resep ke dalam dagingnya itu kayak apa tuh untuk proses pembuatannya? Kita pakai marinasi. Oh pakai marinasi. Dan prosesnya kayak apa tuh? Marinasinya bisa sampai berjam-jam sih. Oh, lumayan lama juga ya. Lumayan lama. Terus pas mau dibakar juga 2 kali proses gitu. Oh itu. Pertama manggang ayam misalnya contohnya tuh proses pertama dipanggang cuman sekedar bumbu kuning. Udah tuh dicelupin sama bumbu kecap direndam lama juga itu. Oh jadi kayak itu ya. Jadi warnanya kan menghasilkan coklat banget ayam warnanya bakarnya. tuh jadi cantik mah itu kan. Jadi maaf pernah juga makan ayam bakar tuh kayak digoreng mah itu malah Mama Ropi ya. Iya. Jadi bumbunya tuh benar-benar ngeresep sampai itu. ke dalam-dalam. Makanya kemarin dengan Wak Dola juga kami makan sama-sama kan dari yang dibawa oleh Mama Ropi waktu itu. Kami merasa kayak sedikit pun ndak kate amisnya ndak kate. Ikannya kan? Ikannya, ayamnya juga kalau salah. Ada ayamnya juga kemarin itu. Yang paling kami seneng tuh ya ikannya enak juga dan juga ayamnya lebih pas begitu nah. Ya, karena lembut. bener-bener dari batu arang beneran. Oh jadi pakai arang. Bukan di pojok kompor tuh bukan. Wih, jadi memang itu ya kuncinya di situ ya Mama Ropi ya. Rahasianya di situ. Jadi ini ada sikap rahasia yang terbuka nih. Oke baik. Dan tentunya juga kalau kembali ke Mama Angel, sejauh ini untuk bagaimana mengatur waktu kan, mengingat Mama Angel juga punya Angel,
punya adiknya ada lagi enggak? Ada. Ada juga adiknya juga ya. Untuk membagi waktu antara bisnis dan juga keluarga tuh kayak apa tuh? Paling kalau misalnya buat keluarga itu cuma hari Minggu. Buat khusus keluarga. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu itu cari cuan. Cari cuannya, luar biasa ini ya. Jadi memang manajemen waktunya tuh sudah ya udah diatur. Sudah diatur, sudah pahamnya di sini ya. Kalau Mama Ropi kayak apa tuh? Mengingat Ropi juga kayaknya sudah masuk di bangku kuliah juga ya. Iya betul. Kayak apa tuh mengatur waktu yang sangat sibuk ini? Membagi waktu ya mungkin pas acara keluarga, malam misalnya itu kan kita sharing-sharing, ada waktu tertentu untuk khusus keluarga. Oh jadi ada sharingnya juga. Di situ lah ya Cak Jiwang tuh quality time-nya itu. Iya benar. Antara anak-anak dan juga bagaimana kita sebagai orang tua tetap memantau nih. Jangan sampai kita sibuk bisnis, anak-anak jadi terbengkalai kayak itu kan. Kalau masak bagaimana Mama Angel? Tetap masak dulu baru jualan atau mengikut apa yang dimasak jualan ini makannya? Kadang mau masak terus ada anak-anak juga bilang, udahlah Bu, nanti makan apa yang Ibu masak hari ini, dan kami makan. Oke. Ini ada yang nanya nih di WhatsApp ya. Ada Bu Mas itu yang ada di Wikora katanya, coba tanyain Mama Angel tuh atau wong duo itu, bahasanya ya. Mama Angel sama Mama Ropi jualannya di mana? Ini langsung dijawab nih. Di mana tuh? Mama Angel, kalau Mama Angel jualannya di daerah Kertapati. Di daerah Kertapati, daerah mana tuh? Di Pal 7. Oh, di Pal 7-nya. Sebelum Simpang 4 Musi 2. Oh iya. Sebelah kanan. Sebelah kanan kalau kita dari Ampera ya? Iya benar. Jadi sebelum flyover Keramasan? Ya benar. Benar ya di situ ya. Ada sebelah kanan. Pertamina yang gede tuh nah. Oh itu patokannya tuh. Ya maju dikit kan sebelah kanan. Sebelah kanannya di situ. Nah kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Kalau bukanya itu kadang dari jam 7, kadang jam 8 kayak gitu. Tutupnya kalau selesai? Udah selesai baru tutup ya. Paling lama? Sehabisnya. Paling cepet biasanya jam berapa tuh? Kadang jam 3 udah selesai. Sudah selesai ya. Oke, nah sama menyambung pertanyaan tadi Mama Ropi, katanya jualannya di mana? Kalau untuk sekarang kita masih online, tapi rencana mau cari tempat yang strategis ya. Sewa ruko gitu, pinggir jalan. Selama ini di Jakabaring ya kalau tidak salah kemarin tuh. Di situ. Dan kalau online ini mana kita untuk pemesanannya di akun khusus? Ada akun Dapur Peniti. Dapur Peniti. Iya. Di situ akan ditanggapi oleh adminnya ya. Iya betul. Operasionalnya jam berapa tuh? Dari jam 9 pagi mulai sampai jam 5 sore lah. Jadi sampai hampir sama dengan Mama Angel juga ya untuk jam operasionalnya di situ. Oke baik. Nah ini ada satu lagi nih yang WhatsApp di Perompat FM Palembang katanya pengen bertanya. Oh ada promo tetap ya nanya ke promo ya. Kayaknya untuk saat ini bagaimana tuh masing-masing? Kalau promo tuh belum ya? Belum karena kan udah sangat terjangkau. Udah sangat terjangkau. Terus juga udah berjalan agak lama kan. Kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau Mama Ropi juga sama ya? Kemarin promonya udah habis. Oh, sudah ada waktu itu. Pas akhir tahun baru tuh promo. Apa kemarin tuh promonya? Buy one get one. Itu yang ditunggu-tunggu dan tetap ya syarat ketentuan berlaku. Baik, Manca Bincang dulu sebelum kita bakal lanjutkan kembali bincang kita atau obrolan kita bersama dengan Mama Ropi dan juga Mama Angel. Jangan kemana-mana ya karena aku akan kembali untuk mengulas banyak hal terkait dengan giat UMKM yang ditekuni ya. Tetap di sini di Perompak FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sedekah Rame. Sedekah Rame merupakan salah satu
Oke baik Bance Bice dulur-dulur dimanapun berada dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di Perempat FM Palembang. Ini Kulo masih bersama dengan ada Mbak Sinta Anggraini dan juga Mbak V ya. Dimana kalau Mbak Sinta ini merupakan owner dari Ayam Geprek Mama Angel dan juga kalau Mbak V ini dari owner Dapur Piniti. Oke, nama-namanya ini bagus galau ya. Oke, nah ini melihat dengan banyaknya perkembangan UMKM di Palembang. Apa nih dari masing-masing? Mungkin ada sesuatu yang bakal disiap ke, ada menu baru lagi mungkin atau inovasi yang dilakukan dengan menu yang sudah ada tapi dikemas ulang dengan tampilan yang baru ada enggak kayak itu? Iya. Ada ya. Menu apa tuh rencananya KG? Kalau ini kan ayam geprek kan, yang versi istilahnya biasa. Yang Cak Uji Wong tuh apa original? Original. Nanti kita buat versi yang pedesnya. Oh, yang pedas. Yang memang udah dari ayamnya juga udah ada rasa pedes. Wih, itu artinya apa? Sebelum dia ditepungi sudah rasa pedas duluan? Iya, enggak kan ayamnya kayak biasa, cuma tepungnya kita agak kasih bubuk cabe. Jadi ketika dia digoreng agak merah-merah, udah ada cabenya. Wih, kantep itu ya jadi lauk nih kan itu. Iya. Apalagi nak bulan puasa kan denger lagi ya. Betul. Kan ini juga kalau mau deket puasa lebaran udah banyak owner yang pesen itu. kue kering juga. Oh, ada juga? Iya, Wih. Angel juga buat juga itu. Apa nih biasanya kue kering yang untuk lebaran ya? Iya, benar. Apa biasanya yang Itu, dibikin? Nastar. Itu nastar banyak favoritnya tuh. Nastar, putri salju. Oke. Gitu. Terus kue kacang. Gitu kan. Itu homemade galau ya? Iya. Jadi langsung dari tangan Mama Angel. Wah, luar biasa iya. tuh ya. Ini peluang juga nih. Iya. Apalagi ini kita sudah dekat juga ya untuk nyambut bulan suci Ramadan. Makanya nanti pas puasa ayam gepreknya agak kita rem karena mau buat Iya. pesanan kue kering. Paling banyak pernah ada pengalaman berapa kilo tuh untuk kue keringnya? 10 kilo. Wah. 10 kilo itu untuk orang deket-deket. Nah kemarin sempet juga pesen sampai 20 kilo. Widih, itu hamin berapa tuh baru ready pesanan itu tadi? 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelum sudah siap galau ya? Baru mulai. Oh baru mulai. Kaget diambilnya hamin 2, hamin 3. Iya benar. Ya itu sama, bikin dewek juga? Bikin sendiri juga. Waduh. Kemarin tuh sampai 1 hari 1 malam nggak tidur. Karena ngejar target tadi ya. Targetnya. Takutnya kayak ordernya masuk ini tidak tertangani dengan baik kayak itu. Ini bikinnya dewek juga atau ada yang dibantu nih kalau kayak itu? Kalau nastar tuh kalau udah sekitar 20 kilo lebih itu dibantu juga. Oh dibantu tetap ya. Bulet-bulet. Karena lama proses ngisi sama bulet-buletnya. Kalau Angelnya bantu juga enggak? Bantu. Kira bantu doa apa ya? Bantu ngabisi. Kalau dari Mama Rofi kayak apa tuh untuk mengenai kedepannya mungkin ada inovasi yang dilakukan atau ada menu baru yang akan dihadirkan? Kalau menu tuh banyak ya. Banyak ya. Banyak banget tapi yang pengen difokusin tuh mungkin kayaknya Taiwan Korea itu. Taiwan Korea kayak apa tuh bentuknya? Taiwan, kau udah pernah dengar tteokbokki enggak? Pernah. Tteokbokki. Tteokbokki kan biasanya terbuat dari rice cake kan. Nah ini Mbak Ofa kreasiin rice cake-nya aja diganti dengan Taiwan panjang tapi kayak Taiwan botol tapi panjang. Oh yang bentuknya agak panjang itu, kayak telunjuk ya? Oh kayak itu. Yeah. Itu bakal di launching cak bahasanya tuh atau dijual mulai kapan tuh? Kalau udah ada tempat sewa tadi. Oke, jadi untuk saat ini proses nyari lokasi strategis ya. Betul. Oke baik dan tentunya masing-masing juga untuk menghadapi bulan suci Ramadan kayak apa tuh? Jualan kan biasanya lagi naik-naiknya nian tuh kalau bulan puasa. Dan takjil. Takjil. Oh takjil juga tetap ya ini ya dengan jajanan pasarnya ini ya. Kalau Mama Rofi juga sama. Kalau puasa biasanya fokus ke minuman dan dessert. Oh fokusnya di situ. Dessert ya. Jadi walaupun hujan kayak itu juga menyesuaikan cuaca juga ya. Ada yang lebih bestseller dari Mama Rofi. Apa tuh? Namanya mah? Meal crepe. Bukan. Apa sih? Sate. Apa tuh? Sate. Lontong sate. Ya apa julukan? Aku nggak tahu. Oh iya ya tahu pernah dengar itu pernah. Dari Comet itu pernah cerita. Comet kemarin pernah cerita juga itu. Itu yang paling bestseller. Pernah sih dengan Mama Rofinya langsung ya kalau tidak salah lagi tempat Angel waktu itu. Ini malah sekarang ada pesanan 40 kotak sate. Waduh. Tapi Rofi yang mangkarnya di rumah. Oh sekarang? Sekarang. Waduh. Mama telat juga tadi. Wih, jadi memang anak-anak nih punya peran juga ya. Mereka tetap selain doa bantu juga turun tangan langsung nih.
kayak Ropi, kayak Angel kan mereka satu usia tuh beda ya. Beda 1 tahun. Oh, beda 1 tahun. Karena Ropi udah selesai SMA. Belum, masih SMA juga. Oh Tahun masih depan, SMA. kelas 3. Waduh. Ini aku mikirnya sudah siap-siap nak kuliah deh. Iya, tahun depan baru mau kuliah. Tahun depan baru masuk kuliah. Kalau Angel sudah SMA kelas 2. Iya, tahun ini kelas 3. Oke. Bagaimana sih mereka tuh support mama-mamanya ketika lagi sibuk tuh kayak apa tuh biasanya tuh? Tidak nganggu juga lah jadilah. Tidak ngeringami jadilah ya. Jadilah. Oke baik, ini seru nih Macik Bici obrolan kita bersama dengan Mbak Cynthia dan juga Mbak Fe. Tapi sayang nih waktu kita sudah hampir di penghujung. Mungkin sebagai penutup nih, boleh dong promosikan masing-masing yang dijual. Karena tadi beberapa pertanyaan juga sudah masuk, termasuk Instagramnya. Kalau regonya mungkin di off the record by lah ya, kita sampaikan di situ. Boleh dari Mama Angel dulu mungkin. Buat para pendengar RR Pro yang mau pesan boleh lewat WA. Boleh juga langsung cek Instagramnya Mama Angel juga bisa. Kalau harga sahabat Bersahabat, insya Allah bakal tidak menguras kantong nih Anda ya. Benar. Tapi dijamin bakal balik lagi nih. Karena rasanya Macik Bici, Cilan boleh jamin. Ini benar-benar pas nih di lidah tuh, dak kate yang iso tuh. Apa ya cak uji tuh kelembean atau kekerasan tuh dak kate. Benar-benar sudah sesuai dengan menunya kayak itu. Udah pas. Kalau untuk akun sosmednya di mana tadi boleh diulang? Di Instagram. Apa nama Instagramnya tuh? Sinta Anggraini. Sinta Anggraini dia. Di sana akan dijawab juga ya ketika ada DM yang masuk ya. Di Facebook juga. Facebooknya apa tuh? Sinta Anggraini juga. Oke, baik. Dan kalau Mama Rofi? Buat pendengar tolong doa. Amin. Bapak punya tempat baru, sewa tempat yang baru di situ mau jual beberapa Menu ya? Iya menu. Kalau misalnya siang pempek dan nasi-nasian, ayam bakar segala macam. Oh, jadi beda waktu, beda menu? Iya, kalau malam rencananya mau jual sate. Oh iya, Yang sate itu jadi- tadi ya. Yang jadi mamang satenya si Rofi tadi. Si Rofi tadi, Karena nah. dia pulang sekolah kalau malam. Sesuai nama. Kan kalau malam sesuai nama. Agak serem ya namanya ya. Agak disensor kalau disebut. Oh, viral itu. Kemarin sama copet tuh, Matt ini namanya ini. Ay bener Matt, ini ya namanya. Ya namanya kita apa namanya tuh untuk mengingatkan pembeli itu ya perlu ada keunikan cak itu di situ ya. Luar biasa ini mampu membaca situasi nih Mama Rofi ya. Oke baik, dan mungkin penutup juga apa yang pengen disampaikan oleh masing-masing mendengar dengan harapan mungkin doa-doanya ke depan di 2025 nih apa yang akan didoakan dan kita aminin sama-sama. Semoga untuk tahun 2025 ini lebih maju lagi. Amin. Dan terus sukses. Saya usahanya makin besar. Amin ya rabbal alamin. Mama Rofi juga mungkin salah satu doanya cepet-cepet ada tempat baru ya. Iya, sama itulah itu yang maksudnya tadi. Supaya KG bisa didatangi langsung oleh calon-calon pembeli dan juga penggemar dari dapur Piniti itu tadi. Ada live musik mungkin rencananya juga mudah-mudahan ya. Ujang Lugu sama Wih. Angel yang ngisi live musik. Tetap ya, itu jadi ikonnya kayak gitu di situ ya. Oke baik, Macik Bici dulur-dulur dan sekali lagi terima kasih untuknya Mbak Cynthia dan juga Mbak Fe ya atas ceritanya yang tadi sudah disampaikan luar biasa sekali. Ini menginspirasi juga bahwa kalau hobi itu bisa menghasilkan ya, bisa menjadi ladang rezeki untuk kita. Oke baik, dan karena waktu kita sudah pamit, kami harus undur diri dari ruangan Macik Bici. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan di channel YouTube Pompa Palembang. Untuk yang ketinggalan bisa tarik mundur karena bisa dapat ditonton ulang channel YouTube atau tayangan kita untuk di hari ini ya. Kami pamit mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.